Halo, selamat datang di video pembelajaran mengenai teori atom kali ini. Kami dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 5 akan menjelaskan 5 teori atom beserta penjelasannya. Sebelum memasuki materi model atom, udah tahu belum sih apa itu teori atom? Teori atom adalah teori saintifik terkait sifat alamiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Nah, di sini ada kelima model atom dari para ilmuwan yang berbeda. Di sini kita akan menjelaskan satu-satu mengenai model atom dari masing-masing ilmuwan. Gak usah lama-lama yuk, kita langsung masuk ke materi teori atomnya aja. Yang pertama ada teori atom Dalton. Pada tahun 1776 sampai 1844, John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Nah, teori atom Dalton ini mempunyai kelebihan nih. Untuk kelebihannya yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Proust. Tetap saja teori ini memiliki kekurangan, seperti tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, cara atom-atom saling berikatan, dan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Lanjut yang kedua, teori ini dinamakan teori Thomson. Ditemukan oleh Joseph John Thomson melalui eksperimennya dalam menemukan elektron. Ia mengemukakan teori atom yang berbentuk seperti roti kismis. Hal ini karena atom yang berbentuk seperti bola pejal diibaratkan seperti roti dan elektron yang tersebar merata di atas roti. Seperti teori Dalton, teori Thomson juga memiliki kelebihan nih, yaitu berhasil membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom melalui percobaan tabung sinar katoda. Namun, juga memiliki kekurangan, seperti belum ditemukan inti atom pada percobaan yang telah ia lakukan. Ketiga, ada model atom Rutherford. Model atom Rutherford ditemukan oleh Ernest Rutherford, seorang ahli fisika kelahiran Selandia Baru. Ia adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford sendiri membuat model atom seperti tata surya. Kelebihan daripada model yang telah diciptakan oleh Rutherford adalah berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas tipis. Rutherford mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dengan elektron yang mengelilinginya, serta mampu menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Sayangnya, teori ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Seharusnya gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pencemaran energi sehingga energi elektron akan berkurang dan lintasannya semakin mendekati inti dan akhirnya lebur ke dalam inti. Lanjut ke model atom Bohr ya. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi, sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga, elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Teori ini tidak luput dari beberapa kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Dan juga kekurangannya yaitu, yang pertama, belum mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Yang kedua, kulit elektron yang mengelilingi inti ternyata berbentuk elips, bukan lingkaran. Dan yang terakhir, pendapat Bohr, elektron hanya berperilaku sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang.
Dan yang terakhir, terdapat teori model atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Pada teori atom mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu, sehingga dapat dikatakan tentang posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, serta elektron-elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Sama seperti teori sebelumnya, teori modern ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari teori mekanika kuantum adalah dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilangan-bilangan kuantum serta peluang kebolehjadian menemukan posisi elektron yang disebut orbital, dan juga mampu mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Namun, teori ini juga memiliki kekurangannya, yaitu sulit diterapkan untuk sistem makroskopis berskala lebih besar dengan kumpulan atom misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, teman-teman, sekian dulu ya penjelasan kami mengenai teori atom. Kami harap video yang kami buat dapat dipahami oleh semua orang dan mempermudah pemahaman mengenai materi teori atom kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa semua.